Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis, NPM 1813053083 dari semester 5A PGSD Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peranan sosiologi terhadap dunia pendidikan. Menurut F.G. Robbins, sosiologi pendidikan adalah sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Struktur mengandung pengertian, teori dan filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur kepribadian dan hubungan kesemuaannya dengan tata sosial masyarakat. Sedangkan dinamika yakni proses sosial dan kultural, proses perkembangan kepribadian, dan hubungan kesemuanya dengan proses pendidikan. Selanjutnya, beberapa peranan sosiologi pendidikan. 1. Sosiologi pendidikan berfungsi menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 2. Sosiologi pendidikan berfungsi menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. 3. Sosiologi pendidikan berfungsi menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. 4. Sosiologi pendidikan berfungsi menganalisis partisipasi orang-orang terdidik atau berpendidikan dalam kegiatan sosial. 5. Sosiologi pendidikan berfungsi membantu menentukan tujuan pendidikan. 6. Menurut A.G. Paine, sosiologi pendidikan berfungsi utama memberi kepada guru-guru, termasuk para peneliti dan siapapun yang terkait dalam bidang pendidikan, latihan-latihan yang efektif dalam bidang sosiologi, sehingga dapat memberikan sumbangan secara cepat dan tepat kepada masalah pendidikan. Selanjutnya, manfaat analisis sosiologi terhadap dunia pendidikan. Sekolah sebagai organisasi, beberapa faktor telah melatar belakangi terbentuknya lembaga-lembaga tertentu untuk mengelola alokasi pemenuhan kebutuhan, di antaranya 1. Pertumbuhan jumlah populasi manusia yang mempengaruhi tingkat penguasaan dan ketersediaan sumber daya alam. 2. Kompleksnya peranata kebudayaan dan mekanisme pengetahuan beserta teknologi terapan. 3. Implikasi tingkat akal budi dan mentalisasi manusia yang kian rasional. Beberapa prinsip penerapan birokrasi juga terdapat dalam lembaga sekolah, antara lain 1. Aturan dan prosedur yang ketat melalui birokrasi. 2. Memiliki hierarki jabatan dengan struktur pimpinan yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda. 3. Pelaksanaan administrasi secara profesional. 4. Mekanisme perekrutan staf dan pembinaan secara bertanggung jawab. 5. Struktur karir yang dapat diidentifikasikan. Dan 6. Pengembangan hubungan yang bersifat formal dan impersonal. Masih dalam lingkup sekolah sebagai organisasi formal, beberapa ahli telah menyajikan peranata-peranata manajemen yang berbeda-beda dalam menerapkan fungsi manajemen di sekolah. Menurut Robinson tahun 1981, di antaranya adalah sebagai berikut. Fungsi manajemen di sekolah. A. Manajemen ilmiah. Pokok-pokok dari manajemen ilmiah antara lain 1. Menggunakan alat ukur dan perbandingan yang jelas dan tepat. 2. Menganalisis dan membandingkan proses-proses yang telah dicapai. Dan 3. Menerima hipotesis terkuat yang lulus dari verifikasi serta menggunakannya sebagai kriteria tunggal. B. Sistem sosioteknis. Sebagai sistem sosioteknis, sekolah mencakup banyak hal yang menjadi input organisasi, namun stafnya akan mengetahui sifat input-inputnya. C. Pendekatan sistematik. Model pengelolaan yang paling banyak digunakan adalah bentuk teori sistem. Ciri khas pendekatan ini adalah pengakuan adanya bagian-bagian suatu sistem yang terkait erat pada keseluruhan. D. Pendekatan individual. Baik pendekatan manajemen maupun pendekatan sistem cenderung membedakan organisasi. Organisasi dipandang seakan-akan seperti makhluk besar yang mengatasi dan mengecilkan.
peran anggota-anggotanya, terutama para murid. Akan tetapi pada perkembangannya, pendekatan individual memiliki dua kelompok pandangan, yakni 1. Teori pasif, 2. Teori aktif. Selanjutnya, kelas sebagai suatu sistem sosial. Proses-proses pendidikan yang sesungguhnya adalah interaksi kegiatan yang berlangsung di ruang kelas. Untuk keperluan tersebut, pembahasan mengenai kegiatan kelas menepati subtopik tersendiri dalam susunan kajian topik ini. Dari sudut sosiologi, beberapa pendekatan telah digunakan sebagai alat analisis untuk mengamati proses-proses yang terjadi di ruang kelas. Berkaitan dengan fungsi sekolah, maka kelas merupakan kepanjangan dari proses sosialisasi anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kiprah interaksi di kelas secara khusus berusaha untuk memantapkan penanaman nilai-nilai dari masyarakat. Untuk yang selanjutnya, lingkungan eksternal sekolah. Kita tahu bahwa sekolah bernaung dalam suatu wilayah eksternal yang dihuni oleh kumpulan manusia bernama masyarakat. Gejala timbal balik dari sekolah kepada masyarakat maupun sebaliknya merupakan realitas keseharian yang akan selalu terjadi. Keberadaan sekolah di lingkungan masyarakat kota akan jelas mempengaruhi orientasi pendidikan tersebut dibanding dengan sekolah yang terletak di lereng gunung, baik dari segi kualitas peserta didik maupun kompleksitas kegiatan yang terjadwal pada kegiatan-kegiatan akademik di sekolah. Tentunya tidak mungkin sekolah lereng gunung mengembangkan ekstrakurikuler yang luar biasa, padat, dan wajib diikuti oleh seluruh siswa.